Bonjour Monsieur Madame. Halo semuanya, kita dari kelompok 1 akan membahas tentang kehidupan, ragam seni, dan juga fashion di era gotik dan juga era Renaissance. Saya akan menjelaskan tentang fashion era gotik. Pada abad ke-13, busana mulai dilengkapi dengan bukaan pada bagian depan atau belakangnya yang dapat ditutup kembali. Busana kaum lelaki saat itu menjadi semakin pendek sehingga muat mereka semakin ringkas dan gesit. Sedangkan busana perempuan menggunakan gaun dengan ekor panjang di belakangnya. Selain itu, pada abad ini hal-hal yang berbau mewah dan indah menjadi semakin marak digunakan, menyebabkan busana-busana utamanya perempuan sangat dekoratif dan variatif. Pada masa ini, banyak digunakan warna-warna yang dapat mengekspresikan suasana hati mereka. Suasana warna kontras biasa digunakan. Nah, tapi meski warna-warna kontras digemari, nyatanya timbul sebuah gejolak yang mengakibatkan timbul reaksi terhadap warna-warna kontras. Akibatnya, hampir 3 abad kemudian, warna-warna netral seperti hitam menjadi pilihan busana. Bahkan di Istana Burgundia dalam periode beberapa puluh tahun hanya warna hitam, putih, dan abu-abu yang diperbolehkan. Masa warna-warna cemerlang yang hidup dalam busana tersebut kemudian disebut dengan masa gotik. Pada masa ini, bahan tekstil menjadi semakin mewah. Sedangkan bahan-bahan yang terbuat dari wool yang sebelumnya berkembang mulai ditinggalkan dan diganti dengan sutra, taff, damas, beledru, dan brokat. Seabad kemudian, lelaki dan perempuan di Eropa memulai mengenal gaun luar yang ketat atau disebut surcoat. Dalam perkembangannya, busana lelaki setelahnya dikenal dengan sebutan pourpoint, atau jika digambarkan semacam jas tutup yang pendek dan ketat pada pinggang dan pinggul dengan bagian atas yang bidang, dilengkapi dengan lengan puff yang besar. Lengan puff besar dengan bahu yang bidang dari pourpoint diperoleh dengan menggunakan bantalan-bantalan sekeliling karung lengan atau mahoi dress. Busana yang tak kalah penting bagi kaum perempuan pada periode gotik adalah surcoat ouvert. Busana ini berbentuk jubah akbar tanpa bentuk lengan. Kerung lengan berbentuk sangat besar sehingga cote hardy yang dikenakan di dalamnya bisa terlihat. Surcoat ouvert yang menggunakan bulu hewan sebagai hiasan disebut sebagai hermelin. Pada bagian bawah surcoat ouvert berbentuk longgar dan panjang serta dilengkapi dengan ekor. Dan itu sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Indrani Nasira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan kehidupan di era gotik. Istilah gotik berasal dari nama suku nenek moyang bangsa Jerman, Visigoth. Orang-orang Visigoth dikenal sebagai bangsa barbar yang pemberani, setia, dan pemangsa yang kejam. Budaya mereka terkesan gelap gulmi, tentu saja sesuai dengan kepercayaan mereka. Kebudayaan seperti ini ditampilkan dalam berbagai karya mereka, seperti arsitektural, lagu, syair, dongeng, fashion, dan lain sebagainya. Orang-orang beralih ke budaya gotik karena mereka seperti merasa terasing, dan gaya hidup ini berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan mereka yang sebenarnya. Mereka pun tertarik membaca karya Tolstoy dan lain sebagainya, dan juga mereka mengarang musik dan lukisan. Aspek penting pertama adalah pakaian mereka. Hitam adalah warna yang paling disukai di gaya hidup ini. Budaya memerlukan pakaian untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah seorang gotik. Selanjutnya ada era Renaissance. Renaissance adalah era kelahiran kembali ilmu pengetahuan, sastra, dan seni setelah periode panjang kemunduran dan stagnansi budaya pada abad pertengahan. Renaissance dimulai di Italia sekitar tahun 1350 Masehi, kemudian menyebar ke seluruh Eropa setelah 1450 dan berlangsung sampai tahun 1620. Pada era ini juga dimulainya pelayaran ke seluruh penjuru dunia, seperti pelayarannya Christopher Columbus, pelayaran Magellan, dan pelayarannya Vasco da Gama. Orang-orang di zaman ini sudah mulai menikmati beberapa hiburan, seperti pergi ke festival, acara olahraga, dan mereka pun memainkan permainan board game seperti catur, checker, dan backgammon. Juga ada karnaval yang merupakan acara terbesar yang diselenggarakan sebelum akhir tahun. Mereka juga ada acara masquerade, di mana itu adalah salah satu acara terbesar dan orang-orang akan memakai kostum dan juga topeng. Karya seni yang ada pada zaman Renaissance itu ada Mona Lisa yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, terus ada Primavera yang dibuat oleh Sandro Botticelli, ada The Creation of Adam yang dibuat oleh Michelangelo,
Ada The Birth of Venus yang dilukis oleh Sandro Botticelli, dan ada The School of Athens yang dibuat oleh Raphael antara tahun 1509 sampai 1511 Masehi. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fashion atau gaya berbusana pada masa Renaissance. Para kaum bangsawan biasanya mereka menggunakan pakaian yang berbahan berat dan berlapis-lapis untuk membatasi ruang gerak. Tren fashion ini dipopulerkan oleh Raja Hendrik VIII dan Ratu Elizabeth yang berkuasa di wilayah Eropa bagian barat. Ciri khas bentuk dress yang mereka gunakan biasanya berbahan sutra, satin, bludru, dan brokat. Selanjutnya beberapa aksesoris yang populer di masa itu misal ada Tudor hat, cowl, dan ruff. Bahkan untuk sepatu, masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi menggunakan sepatu yang ujungnya runcing dan panjang, dikenal sebagai krakous dan coleins. Lalu untuk kaum kelas bawah, contohnya bulu pabrik, mereka menggunakan pakaian nyaman dan aksesoris tambahan, biasanya dikenali dengan apron atau celemek.